Hari itu, suasana kampung Telanguh sedikit agak terganggu dengan keributan di rumah Bu Aai yang tidak lain disebabkan oleh putri pertamanya, yaitu Rika. Kan aku sudah bilang berulang kali ke ibu, beliin aku sepeda baru. Masa iya tiap kali aku pergian, aku memakai sepeda butut ini? Aku itu malu, Bu, malu. Nak, bukannya ibu tidak mau membelikan kamu sepeda yang baru. Tapi kamu juga tahu kan kondisi keuangan kita saat ini sedang sulit, nak. Itu bukan urusan aku. Kalau ibu tidak bisa memenuhi keinginan aku, ngapain ibu ngelahirin aku? Kalau cuma hidup derita kayak gini, ngapain Bu? Ngapain coba? Kak, jaga omongan kakak. Seharusnya kakak bersyukur ibu telah merawat kakak dari kecil. Lagian ibu cuman sendirian, Kak. Kita tidak punya bapak lagi. Masa iya kakak setega itu menyakiti ibu? Nak, ibu janji, insya Allah jika ibu punya uang, ibu akan belikan kamu sepeda yang baru ya, nak. Kamu gak usah ikut campur. Kamu masih kecil, belum tahu apa-apa. Pokoknya aku mau sepeda itu. Belinya sekarang, bukan nanti ataupun tahun depan, Ibu. Narika. Sudah melihat ibu dan sang adiknya, Rika pun memutuskan untuk pergi. Sedangkan sang ibu yang khawatir karena sang anak pergi dalam keadaan emosi. Akhirnya sang ibu pun memutuskan untuk menyusulnya. Nah, kamu mau kemana, nak? Ngapain Ibu nyusul aku? Daripada hidup miskin sama Ibu, lebih baik aku pergi cari kehidupan yang baru. Para tetangga yang mendengar pertengkaran antara ibu dan anaknya menjadi penasaran. Tetapi mereka tidak berani ikut campur karena udah paham dengan watak Rika. Namun Bu Sela beserta Aan anaknya memutuskan untuk menghampiri Rika karena kasihan melihat Bu Aai menangis. Rik, kamu tidak boleh begitu. Lihat ibumu yang sudah menangis karena tingkahmu. Tahu tuh, dia itu yang sudah melahirkan kamu, Rika. Cepat minta maaf pada ibumu. Jangan sampai kamu hanya jadi anak durhaka loh. Mau kamu? Kalian semua gak usah ikut campur dalam urusan keluargaku. Kamu juga An, gak usah sok paling bener deh, pakai nasehatin aku segala lagi. Aku bukan sok, tapi kamu itu sudah keterlaluan banget tahu. Terserah aku dong, lagian siapa coba yang sanggup hidup miskin kayak gini? Narika, kamu mau kemana, nak? Jangan tinggalkan ibu. Memangnya kamu tidak kasihan melihat ibu sudah tua kayak gini, nak? Hah? Kasihan? Apa itu kasihan? Pada orang tua yang tidak bisa memenuhi keinginan anaknya. Andaikan aku boleh memilih orang tua, tentu aku tidak akan memilih orang tua. Bagaimana mungkin hidupmu akan berkah jika lisan yang selalu menggoreskan luka di hati orang tuamu. Setetes air mata ibumu yang tumpah karena perbuatanmu, amarah pedihnya yang seperti sebutir peluru yang menembus di dadamu.
Begitulah agaknya perasaan Bu Ai saat itu. Setelah mendengar perkataan dari Rika, anak yang sangat dia sayangi, anak yang sangat dia cintai, dengan begitu mudahnya menyakiti perasaan ibunya sendiri dan pergi tanpa memperdulikannya. Bu Ai masih meratapi kepergian Rika. Sedangkan di saat yang bersamaan, Rika pun meninggalkan kampung Telangho itu menuju rumah temannya di kota. Tidak apa, Rika. Lupakan tentang ibu dan adikmu. Kamu bisa kok hidup tanpa mereka. Ya sudah, Fik. Terima kasih sudah sekian bantu aku. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Tenang aja, Rik. Aku akan buat kamu merasakan betapa senangnya hidup di kota ini. Rika sangat percaya kepada Vika hingga ia tidak sadar padahal ia baru kenal Vika melalui media sosial. Rika sangat nikmat hidup di kota. Banyak hal baru yang ia rasakan di sana, membuatnya tidak pernah memikirkan sang ibu yang selalu menangis karenanya. Suatu hari, Vika pun pulang ke rumah dalam keadaan bingung dan merasa cemas memikirkan sesuatu. Vika, kamu kenapa? Aku lagi bingung, Rik. Perusahaanku saat ini sedang kritis. Sedangkan aku membutuhkan dana 40 juta. Hah? Apa? 40 juta? Iya, Rik, 40 juta. Tapi itu uang akan dikembalikan 3 kali lipat dari uang yang terinvestasikan. Berarti untung banyak dong. Jadi gimana? Kamu mau gak bekerja sama dengan perusahaan kami? Gimana ya, Fik? Baiklah, tapi aku cuma punya 30 juta. Itu pun hasil menjual perhiasan pemberian ibuku. Jadi gimana, Vika? Iya, gak apa-apa, Rika. Itu kan sudah sangat membantu perusahaan kami. Dan aku tidak akan buat kamu kecewa kok, aku janji. Rika yang berasal dari dusun kecil justru tidak merasa aneh dengan usulan Vika. Bahkan ia langsung menyerahkan seluruh uang simpanannya ke Vika. Berapa bulan setelah ia memberi uangnya kepada Vika, namun uang tersebut belum juga dikembalikan seperti yang Vika janjikan pada Rika. Waduh, gimana nih? Vika kok 2 hari belum pulang-pulang ya? Gimana dengan nasib uangku? Aku telepon ke teman dia aja kali. Telepon dulu deh. Assalamualaikum, ini Zahro ya? Waalaikumsalam, saya sendiri. Kenapa, Rik? Maaf Zahro, jadi gini, kamu tahu nggak keberadaan Vika di mana? Vika, gak tahu tuh, memangnya kenapa? Dia udah 2 hari belum pulang. Aku takut dia bawa lari uangku. Hah, uang? Kenapa uang kamu bisa jatuh ke tangan dia, Rik? Aku ikut investasi dengan dia, makanya investasi itu 3 kali lipat. Investasi? Investasi apa? Vika aja kerjaannya jadi pelayan sama kayak aku.
Dia udah nipu kamu tuh. Mendengar apa yang dikatakan Zahra membuat Rika lemas dan langsung jatuh terduduk meresapi kebodohannya. Sekarang bagaimana kelangsungan hidupnya? Semua uangnya sudah dibawa kabur oleh si Vika. Akhirnya Rika pun memutuskan untuk melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Namun Rika yang hanya lulusan SMA sederajat sangat sulit mencari pekerjaan di kota besar. Tapi Rika terus mencari tanpa putus asa. Tetapi tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Hingga akhirnya dengan bantuan Zahra, Rika diterima bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran, sebagai tukang cuci piring. Saat Rika bekerja, barulah ia menyadari betapa sulitnya mencari uang. Sungguh luar biasa sang ibu yang selama ini membesarkan dia dan adiknya tanpa pernah mengeluh. Ya Allah, kok tiba-tiba aku kangen ibu ya? Ibu, Rika kangen ibu. Rika menyesal tidak mendengar kata-kata ibu. Rika teringat saat ia melawan sang ibu. Padahal ibunya adalah wanita hebat yang selalu mementingkan kebahagiaan anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Akhirnya Rika memutuskan kembali ke kampung halamannya, yaitu di Telangoh. Ia ingin segera menemui ibunya dan meminta maaf pada ibunya. Namun sebelum ia kembali ke kampung halamannya, Rika ingin mencoba yang terakhir kalinya melamar pekerjaan di salah satu perusahaan, yaitu di PT Kopontret Adasuki. Baiklah, saya sudah membaca biografi kamu. Kamu bukan berasal dari kota ini. Saya mau tanya sama kamu, alasan kamu melamar pekerjaan di sini untuk apa? Benar Bu, saya dari kampung. Dan pada akhirnya Rika pun menceritakan kisah hidupnya selama ini dengan penuh belas kasihan dan penuh penyesalan. Saya bangga sama kamu telah menyadari kesalahanmu, Nak. Namun, untuk saat ini, saya belum bisa memastikan untuk kamu bisa diterima di perusahaan ini. Nanti jika kamu diterima, sekretaris saya akan menghubungimu. Setelah melamar pekerjaan, Rika pun langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya, yaitu di Telangoh. Setiba di rumahnya, Ibu, Assalamualaikum, Bu. Bu Aai Waalaikumsalam. dan merasa sangat kaget
Anak yang selama ini dirindukannya kembali pulang dengan penuh penyesalan dalam dirinya. Ibu, maafkan Rika, Bu. Rika kangen. Rika menyesal tidak mendengar kata-kata ibu. Maafkan Rika, Bu. Iya nak, ibu gak pernah marah. Ibu gak pernah marah nak. Ibu sayang banget sama kamu. Rika benar-benar berubah. Ia menjadi anak yang berbakti dan selalu menuruti apa yang dikatakan ibunya. Ia sungguh tak ingin sang ibu sampai meneteskan air mata lagi. Ia sadar bahwa selama ini hidupnya tidak pernah tenang karena telah membuat ibunya menangis. Berselang 1 minggu kemudian, rumah Rika kedatangan seorang tamu. Seorang wanita yang dilihat dari penampilannya pasti bukan berasal dari kampung halamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Dengan saudari Rika, salah satu pelamar di PT Kopontren Adasuki ya? Iya, Mbak, benar, dengan saya sendiri. Begini Mbak, ini ada amanah dari direktur perusahaan kami. Mohon diterima ya Mbak. Rika mengambil surat tersebut dan langsung membacanya. Isi surat tersebut adalah Kepada yang terhormat saudari Rika di tempat. Selamat, Anda diterima sebagai manajer di perusahaan PT Kapontren kami. Mengharapkan kehadiran saudari pada hari Rabu 15 Maret 2023. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku diterima kerja juga. Ibu. Rika pun langsung menghampiri sang ibu dan menyampaikan berita gembira tersebut dengan diiringi tangisan yang sangat bahagia. Baiklah hadirin sekalian, itulah tadi drama musikal Islami yang dibawakan oleh santri putri Pondok Pesantren Adasuki Pakerengan Telangoh Tanjung Bumi Bangkalan. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita singkat ini adalah marilah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangilah mereka selagi mereka masih ada. Biarpun salatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta rupiah, umroh dan hajimu berkali-kali, namun jika kau gores hati ibumu, maka surga bukanlah milikmu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Minta tolong diabadikan.